Hai semuanya, I'm back for you. Anyway, untuk malam ini, boleh aku tahu kabar kalian terlebih dahulu? Bukan apa-apa kok. Aku hanya ingin memastikan bahwa di malam ini kamu dalam keadaan baik-baik aja. Iya, aku tahu. Mungkin bagi kamu setiap malam memang sama aja ya, gak ada yang beda. Waktu istirahat justru malah dipergunakan untuk memikirkan hal-hal yang lain. Mata yang seharusnya dipejamkan untuk tidur, justru malah dipergunakan untuk menangis. Fisik sudah lelah, namun terus memaksa untuk tetap bertahan dan kuat. Aku mungkin gak tahu bagaimana capeknya kamu dalam menjalani kehidupan kamu, hari-hari kamu, semuanya yang berkaitan sama kehidupan kamu. Aku mungkin gak tahu apa yang kamu rasakan. Apakah setiap harinya, hari-hari kamu diliputi dengan kebahagiaan atau kesedihan? Aku memang tidak tahu persis seperti apanya dirimu. Namun aku tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu hanya membutuhkan orang-orang yang ada ketika kamu sedih, terjatuh, dan semua hal lainnya yang dimana kamu bisa mempunyai tempat pulang dan tempat cerita ternyaman. Mungkin bagi sebagian orang hal seperti ini adalah hal yang gak terlalu penting ya. Kayak buat apa punya tempat cerita? Semua orang juga gak mudah dipercaya. Iya, tapi bagi sebagian orang lain itu menganggap bahwa mempunyai tempat cerita itu penting. Selain cerita sama Tuhan, mempunyai tempat cerita dengan orang yang bisa dijadikan tempat cerita terbaik, setidaknya bisa meringankan apa yang dirasa. Ya memang susah buat menemukan orang yang seperti itu. Ada yang benar-benar mau mendengarkan dengan baik dan berniat membantu. Ada juga yang hanya sekedar mendengarkan. Sekarang, apa yang kamu rasain? Gimana rasanya? Capek banget ya? Dan gimana sih rasanya? Capek nggak bohongin diri sendiri? Capek nggak pura-pura? Iya, aku tahu. Pasti capek banget kan buat kamu. Dan rasanya seperti kamu udah kehilangan diri kamu sendiri. Capek ya kadang kalau terus-menerus seperti ini. Ngerasain semuanya sendiri, apa-apa sendiri, dan lambat laun pun semua akan terbiasa. Iya, terbiasa apa-apa dilakukan sendiri. Kayak sekarang tuh, kayak sepi banget ya. Semua papa sendiri. Setiap ada problem ataupun hari ini buruk, semua cuma bisa dirasain sendiri dan sembuhin sendiri. Saking gak maunya orang lain tahu apa yang kamu rasain. Walaupun orang lain gak tahu apa yang kamu rasain, tapi kamu sebagai peran utamanya harus paham sama apa yang terjadi sama diri kamu sendiri. Memahami diri sendiri itu memang jauh lebih sulit ya, daripada memahami orang lain. Iya, mungkin memang seperti itu. Sebagai banyak orang, lebih mudah memahami apa yang dirasakan orang lain, apa yang terjadi sama orang lain. Sementara, untuk memahami diri sendiri aja rasanya susah banget. Ya, itulah manusia. Sebenarnya gak ada yang dipermasalahin juga sih, cuman akan lebih baik jika kamu tuh lebih memperhatikan diri kamu sendiri dari orang lain. Kamu tahu nggak? Kebanyakan kalau ada apa-apa terlalu banyak dipendam sendiri, nantinya yang ada kamu yang akan kesusahan buat mengenal diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu yang sulit untuk jujur sama diri kamu sendiri. Kamu yang sulit open sama diri kamu sendiri. Dan yang ada di pikiran kamu hanyalah, I'm okay. Aku nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Aku baik-baik aja. Coba deh, berapa kali kamu bohongi diri kamu sendiri? Berapa kali kamu menahan rasa sesak di dada hanya karena kamu menahan rasa sakit yang luar biasa? Pasti udah sering banget kan? Coba jujur sama diri kamu sendiri. Udah sering kan? Kenapa? Susah banget ya buat open sama diri sendiri. Aku tahu, mungkin udah terlalu sering buat kamu bersikap seperti itu. Bahkan gak kehitung lagi seberapa sering kamu bohong sama diri kamu sendiri.
Tapi yang pasti, kamu selalu beranggapan kalau dengan seperti ini, kamu bisa bertahan dengan dunia kamu. Kamu bisa kuat. Iya, tapi sekuat-kuatnya kamu menahan, kamu akan ngerasain rasanya gak kuat. Setiap orang tuh punya kekuatannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya titik kemampuannya tersendiri. Kalau emang udah gak kuat, coba jujur sama diri kamu sendiri. Jangan terlalu sering bohongi diri kamu sendiri ya. Persepsi setiap orang berbeda-beda. Memang ada yang terlihat kuat di depan, namun rapuh ketika sedang sendiri. Ada juga yang banyak bercandanya, tapi ketika di belakang banyak nangisnya dan banyak lukanya. Ada juga yang lainnya. Gak apa-apa kok, kalau kamu merasa dengan sikap kamu yang memperlakukan diri kamu seperti ini, ya gak apa-apa. Cuman kalau kamu terus-menerus seperti itu, kapan kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri? Kapan kamu bisa open sama diri kamu sendiri? Kapan? Kamu gak akan bisa menemukan jawabannya, karena jawabannya ada pada dirimu sendiri. Kamu gak akan bisa membuat perubahan kalau kamu gak mau merubah diri kamu sendiri. Seberapa penting sih merubah diri sendiri? Dan seberapa besar pengaruhnya kalau kamu menerapkan hal-hal yang lebih baik lagi? Hey, aku kasih tahu ya, kalau kamu ingin merubah diri kamu, cobalah dengan perlahan. Jangan terburu-buru. Kalau memang belum bisa ya gak apa-apa. Setidaknya kamu udah berani untuk mencoba. Tidak ada salahnya kan? Justru kalau misal kamu belum mencoba sampai kapanpun kamu gak akan bisa menemukan jawabannya. Perubahan besar itu ada karena kamulah yang merubahnya, bukan orang lain. Ingat ya, semakin dewasa, jangan terlalu mengandalkan orang lain. Justru kehidupan dewasa jauh lebih berat. Apa yang kamu butuhkan, itulah yang kamu cari. Apa yang kamu inginkan, itulah yang kamu usahakan. Jangan bohongin diri sendiri untuk terus berpura-pura. Karena manusia itu punya kapasitasnya sendiri. Kalaupun memang sedang overload kapasitasnya, setidaknya kamu coba buat jangan sampai diri kamu itu meledak. Kenapa? Ya karena kalau semakin ditahan justru kan akan semakin sakit dan gak enak. Kamu pasti sering kan nahan sakit sendiri? Cuma karena kamu gak mau orang sekitar kamu tuh tahu kalau kamu kenapa-napa. Kamu yang selalu ngerasain kalau yaudah semua ini kamu tanggung sendiri. Orang lain gak perlu tahu. Kamu yang selalu bilang kamu gak apa-apa. Kamu yang selalu bilang kamu selalu bersembunyi di balik kata itu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, semakin kamu tahan rasa sesak di dada, justru akan semakin sakit. Kalau nggak bisa buat cerita sama orang lain, nggak apa-apa. Ataupun nggak punya seseorang yang bisa dijadikan tempat tutup pulang, setidaknya kamu bisa bercerita dengan Tuhanmu. Ialah yang paling mengetahui apa yang kamu rasakan. Kalau emang nggak bisa cerita sama manusia, nggak apa-apa. Kamu cerita sama Tuhanmu. Karena kan gak semua orang juga dengan mudahnya ya cerita. Gak semua orang juga bisa dengan mudahnya open sama orang lain. Open sama diri sendiri aja susah, apalagi sama orang lain. Untuk malam ini, bagaimana keadaan kamu? Bagaimana hari kamu? Dan bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu rasakan? Malam ini, nangis lagi gak? Malam ini ngeluh lagi nggak? Malam ini lelah banget ya? Hei, kenapa? Pasti capek banget ya? Hari ini gagal lagi? Atau kenapa? Hari ini gagal lagi ya? Atau kenapa? Setiap hari banyak problem terus ya? Lagi dan lagi harus patah lagi? Hancur lagi? Pasti ngerasa udah capek. Dan sekarang makin capek banget rasanya. Pengen berontak tapi gak bisa. Susah banget rasanya buat menahan semuanya sendiri. Buat bersikap bebek aja. Buat tersenyum untuk semua orang. Ngerasa kayak, kenapa ya? Tuhan memberikanku rasa lelah yang terus menerus. Kenapa gak dijeda dulu? Pengen banget rasanya ngerasa lega. Pengen tidur nyenyak tanpa harus overthinking dulu. Kemudian bangun dalam keadaan semua baik-baik aja. Gak ada hal yang perlu dikhawatirkan.
terlebih mengenai kehidupan. Tapi nyatanya gak bisa. Rasa itu tetap aja hadir. Mencoba buat baik-baik aja juga gak bisa. Mencoba buat lebih kejalani aja tanpa harus terlalu dipikirkan juga gak bisa. Memangnya sulit banget kehidupan dewasa ini. Tapi di kehidupan dewasa ini mengajarkan aku banyak hal. Terlebih bagaimana menjadi kuat, bagaimana mencoba untuk menghandle diri sendiri, dan bagaimana agar bisa melewati semuanya dengan baik, walaupun berkali-kali kalah, berkali-kali gagal, dan berkali-kali hilang arah dan tujuan. Dan rasanya pengen banget nyerah. Sempat mikir, kenapa ya Tuhan ngasih ujian seperti ini terus-menerus? Kenapa ya Tuhan memberikan ujian yang berat banget sampai rasanya susah banget buat dijalani sendiri? Apa mungkin ini adalah sebagian proses pendewasaan yang Tuhan berikan untukku? Tapi balik lagi, mau seberat apapun kehidupan ini, semua harus bisa dijalani. Mau sedih, bahagia, susah, senang, tetap harus menjalaninya dengan baik. Orang lain gak perlu tahu apa yang dirasain, karena belum tentu mereka pada mau mendengarkan. Mau ngejalanin semuanya sendiri, karena kehidupan dewasa ini semakin banyak hal-hal yang terjadi, hal-hal yang gak diduga-duga. Memang sulit ya menerima di kehidupan dewasa ini, menerima semua yang terjadi dan menjalinnya dengan penuh keikhlasan. Emang susah kok. Yang namanya kita udah tumbuh dewasa, banyak hal-hal yang nantinya akan membuat langkah kita tuh berat banget. Pundak semakin berat, pikiran semakin banyak banget pikiran. Nah itulah, semakin dewasa semua dirasain sendiri. Stres sendiri, semua sendiri. Orang lain gak perlu tahu seberapa stresnya kamu, seberapa depresinya kamu, seberapa capeknya kamu. Jangan terlalu berekspektasi tinggi ya kalau orang lain akan memahami kamu dan mengerti kamu. Mulai sekarang, coba untuk memahami diri sendiri. Coba untuk menyayangi diri sendiri dan menghargai diri kamu sendiri. Orang lain itu gak tahu dan gak mau tahu tentang apa yang kamu rasain. Mulai sekarang, coba bertahan untuk dirimu sendiri ya, bukan untuk orang lain. Belajar untuk lebih memperdulikan dirimu sendiri. Gak semua apa-apa harus orang lain. Gak semua apa-apa harus berkaitan dengan orang lain. Diri kamu sendiri lebih penting untuk kamu sayangi dan kamu jaga. Boleh peduli sama orang lain, boleh memperhatikan orang lain, tapi jangan lupa buat memperhatikan dirimu sendiri. Jangan lupa juga untuk memahami dirimu sendiri. Ya karena kalau kamu terlalu mementingkan orang lain, belum tentu orang yang kamu pentingkan itu suatu saat ketika kamu sedang terpuruk, ia akan mementingkan dan mempedulikan kamu juga. Maka dari itu, kamu harus bisa lebih menyayangi dirimu sendiri ya. Mungkin sekarang yang kamu rasain, semakin hari melihat dirimu sendiri, semakin hari semakin rapuh. Gak punya tempat cerita, dan gak punya rumah untuk pulang. Rasanya kayak, kok hidup gini banget ya? Berasa kayak sendirian, gak punya siapa-siapa. Rumah sendiri yang dimana tempat pulang sehari-hari, tapi nyatanya rumah itu gak bisa jadi tempat ternyaman. Tapi dibalik semua itu, gak boleh bersedih, hanya karena kamu gak mempunyai tempat pulang. Tapi kamu harus bersyukur atas kehidupan yang udah Tuhan berikan untukmu. Mau sedih, mau susah, mau senang, semua udah alurnya seperti ini. Dan Tuhan gak akan meninggalkan kamu. Ia akan selalu bersamamu. Walaupun dunia selalu membuatmu lelah, tapi di balik semua itu, suatu saat nanti akan ada kebahagiaan yang akan Tuhan berikan. Ya walaupun gak sekarang, tapi nanti. Kapan sih waktunya itu? Capek nunggu. Capek terus-menerus seperti ini. Kapan nak? Kapan giliran saya bahagia Tuhan? Kapan? Ingat ya, kamu gak bisa meminta Tuhan untuk memberikanmu kebahagiaan jika Ia belum menghendakinya. Namun jika sudah tiba waktunya, kebahagiaan itu akan datang. Karena kamu orang baik, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Kalau sampai saat ini kamu masih susah banget buat jujur sama diri kamu sendiri, but it's okay, gak apa-apa.
Gak perlu dipaksa. Memang sulit untuk jujur dengan diri sendiri, sulit untuk gak bohong sama diri kamu sendiri. Tapi aku harap kamu gak terus-menerus seperti ini ya. Kasian diri kamu. Setiap manusia punya rasa lelah. Aku tahu pasti kamu lelah. Tapi aku juga tahu kalau kamu juga gak selamanya kuat dan gak selamanya buat terus bohongi diri kamu sendiri. Dan mau sampai kapan kamu bohongi diri kamu sendiri? Kalau emang lagi gak baik, omongin aja jujur. Kalau lagi gak baik, sampai kapan kamu mau bohongi diri kamu sendiri? Kalau emang lagi capek, jujur aja, capek. Ngomong capek. Jangan pura-pura senyum, padahal senyum kamu tuh bohong. Dan kenapa kamu cuma bisa senyum dan bilang I'm fine, padahal hari kamu lagi gak baik-baik aja? Apa yang membuat kamu seperti itu? Dan kenapa? Kamu selalu merasa terjebak ya dalam pikiranmu sendiri dan takut dihakimi. Takut dijauhi dan takut diomongi karena dirimu yang sebenarnya. Kamu adalah seseorang yang rapuh dan gak sebahagia kelihatannya. Kamu merasa malu karena kamu selalu bisa menghibur orang lain, tapi kamu gak bisa menghibur dirimu sendiri. Terlihat ceria di depan semua orang, namun aslinya kamu gak seceria itu. Dan kamu juga lebih baik mending bilang gak apa-apa dan baik-baik aja daripada kamu harus mendengarkan mereka. Mendengarkan mereka ngomong yang dimana nantinya hal itu malah bikin kamu makin gak enak. Kamu jadi orang yang kurang bersyukur cuma karena kamu banyak mengeluh. Mereka hanya bisa menghakimimu aja tanpa berniat membantu. Kalau mereka ataupun siapapun berbicara seperti itu, jangan terlalu didengarkan ya. Biarin aja mereka mau bicara apa. Mau dibilang kamu kurang bersyukur, banyak mengeluh, atau apapun itu. Kamu cukup jadikan diri kamu menjadi versi paling terbaik. Kalaupun mereka menghakimi, biarlah. Mereka taunya kamu bahagia aja. Tapi gak tahu kalau di balik kebahagiaan yang kamu tunjukkan ada rasa sakit dan ada rasa luka yang kamu sendiri aja kesulitan untuk menyembuhkannya. Mereka gak perlu kamu pikirkan. Mereka siapa? Bukan siapa-siapa kamu. Kalaupun kamu mendengarkan apa yang orang lain bilang tentang kayak gitu doang mah biasa. Kamu kurang bersyukur jadi orang. Banyak keluh banget sih. Dan lain-lain atau apapun itu yang sekiranya menjatuhkan dan membuat kamu semakin terluka, gak perlu kamu dengarkan dan gak perlu kamu masuki ke hati ya. Biarin aja orang lain mau ngomong apa, cuekin aja. Mereka gak penting. Yang penting tuh diri kamu sendiri. Bentengi diri kamu sendiri supaya orang lain gak seenaknya nyakitin kamu ya. Memang susah untuk bersikap seperti itu, tapi kamu harus bisa membentengi diri kamu sendiri. Fokus untuk penyembuhan diri kamu sendiri. Bagaimana caranya kamu menemukan self-healing terbaikmu sendiri? Justru hal yang membuat kita semakin terpuruk yaitu terlalu mendengarkan orang lain yang sebenarnya gak perlu didengarkan. Dengarkan mereka yang berniat untuk membantu tanpa kamu harus takut dihakimi. Mereka yang membuatmu merasa nyaman saat di dekatnya, yang bisa kamu jadikan tempat cerita, dan ketika kamu bersamanya kamu merasa nyaman. Menemukan seseorang yang mau memahami memang gak mudah. Jangan sampai salah orang ya, karena gak semua orang mau mendengarkan dengan baik. Gak semua orang mau bersedia menjadi tempat bersandar yang baik. Dan gak semua orang juga mau mengerti apa yang kamu rasain. Kalau bukan dirimu sendiri yang paham, mau siapa lagi? Kalau udah capek, usahain istirahat sebentar ya. Walaupun sekedar memulihkan, tapi setidaknya walaupun sebentar, energi kamu semangat, kamu sudah kembali pulih. Supaya kamu bisa kembali bertahan dan kuat untuk dirimu sendiri. Jangan pernah putus asa ya. Dan, jangan lupa untuk terus bersyukur. Kadang, kita tuh rela gak bahagia demi lihat orang lain bahagia. Kita rela terluka agar yang lain tetap terjaga. Niatnya untuk mengasihi, tapi malah menyiksa dan menyakiti diri sendiri. Sesekali boleh kok egois, tapi pentingin perasaan kamu dulu ya, baru orang lain. Bahagiain kamu dulu, baru orang lain.
Terlepas mereka suka atau tidak, itu urusan belakangan. Terlalu mengabaikan perasaan sendiri juga gak baik. Mereka belum tentu ada, sekalipun kamu selalu berusaha ada. Karena pada akhirnya, tetap diri sendirilah yang menjadi sandaran paling kuat. Buat diri sendiri, semangat ya. Imannya dijaga, kesehatannya juga dijaga. Jangan mudah mengeluh, gak boleh rapuh, banyakin doa. Tuhan Maha Kuasa kok, biar Tuhan yang meluaskan sabarnya. Bahagia memang butuh usaha. Pokoknya jangan pernah putus asa ya. Karena kebaikan gak akan pernah mendatangi orang yang gampang putus asa. Dalam hidup ini, akan banyak sekali hal-hal yang akan kita temui. Seiring berjalannya waktu, kehidupan akan terus berjalan dan berputar. Dan tentunya akan semakin berat juga untuk dijalani. Maka dari itu, kamu harus pintar untuk menjaga dirimu sendiri ya. Sebaik mungkin yang kamu bisa. Supaya ketika suatu saat duniamu sedang hancur, kamu bisa menghandlenya. Karena bagaimanapun juga, kamu gak akan pernah tahu ke depannya kamu akan seperti apa. Akan ada kejadian seperti apa dan hari kamu akan seperti apa. Akan ada hal apa yang terjadi sama kamu nantinya. Atau bahkan ketika nanti ujianmu berat, kamu tidak memiliki siapapun, setidaknya kamu udah belajar untuk menghargai dan memahami diri kamu sendiri. Karena gak mudah untuk menjadi kuat seorang diri. Gak mudah untuk baik-baik aja. Lagi dan lagi ketika sudah begitu, apa yang dapat kamu lakukan? Hanyalah berbohong. Berbohong pada diri sendiri dan pada semua orang. Orang-orang sekitarmu. Dan pada akhirnya, kamu gak bisa melakukan apapun lagi selain terus-menerus bohongi diri kamu sendiri. Terlalu sering berbohong pada diri sendiri itu gak baik. Walaupun susah untuk jujur sama orang lain, setidaknya kamu bisa terbuka dan jujur sama dirimu sendiri. Gak perlu dipendam, gak perlu diumpetin, dan gak perlu pura-pura kalau kamu baik-baik aja. Hey, kalau kamu lagi capek, bilang aja capek. Kalau kamu sedih, bilang aja sedih. Gak perlu bohong sama dirimu sendiri. Yang tahu kamunya kenapa, itu hanya dirimu sendiri. Karena siapa lagi yang mengerti dirimu selain dirimu sendiri? Jangan kebanyakan memendam rasa sakit ya. Sekalipun itu bagi kamu hal yang biasa atau apapun, cuma kalau semakin kamu seperti itu, kamu justru semakin melukai dirimu sendiri. Semakin banyak pikiran kamu, beban kamu, dan semuanya. Dan kamu pun suatu saat nanti akan kewalahan atau kesusahan dalam menghadapinya. Perlahan coba untuk bentengi diri sendiri ya. Siapa yang mau menyembuhkannya kalau bukan diri sendiri? Jangan terlalu melibatkan orang lain. Yakinin aja kalau kamu bisa berjuang, bertahan dan menyembuhkannya seorang diri. Tapi kan kita juga butuh orang lain untuk membantu. Iya, aku tahu kok. Memang semua manusia pasti membutuhkan orang lain. Setiap manusia tuh gak bisa hidup sendiri. Cuman kamu juga harus pintar memilih mana yang bisa membantu dan mana yang tidak. Karena kamu menginginkan sembuh dan pulih, bukan? Bukan malah dengan adanya orang lain justru malah memperburuk keadaan kamu. Yang tadinya kamu ingin sembuh justru malah semakin parah. Harus bisa lebih memilih ya, mana yang baik, mana yang tidak. Cerita sendirian, ngeluh sendirian, dan penyemangat pun diri sendiri. Gak apa-apa ya, justru rasa semangat yang besar itu hadir dari diri sendiri. Dirimu sendiri yang membuat semuanya akan kembali seperti biasa, dan sakitmu pun akan pulih. Udah dewasa gak perlu cerita ke orang lain kalau lagi pahit. Gak usah ngeluh kalau ada masalah. Rasain sendiri, telan sendiri. Mau bagaimanapun juga, gak akan ada yang peduli kalau bukan diri sendiri. Setiap mau tidur, pasti selalu ngomong ke diri sendiri. Harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas dan lebih kuat lagi ya untuk semua hal yang terjadi. Ego dan emosinya dikurangi. Jangan nyakitin orang lain. Jangan jadi orang yang iri dan dengki. Harus bisa maafin orang yang udah bikin kita sakit ya. Kalau ada orang yang buat salah sama kita, usahain jangan jadi penendam. Ingat kebaikan-kebaikan udah orang kasih ke kita. Jangan ingat keburukannya aja. Kalau capek, boleh istirahat, tapi jangan menyerah. Dan jangan lupa bersyukur. Jangan capek jadi orang baik.
Gak apa-apa orang lain jahat ke kita. Yang penting kita tetap baik ke mereka. Gak perlu ngebahas perlakuan mereka kok. Diamin aja, lakuin aja apa yang menurutmu bahagia. Gak usah peduli omongan orang yang nyakitin kamu, karena kamu berhak bahagia. Sekarang yang perlu dilakuin itu perbanyak menyemangati diri sendiri. Mau bagaimanapun juga, yang paling tahu dan yang paling mengerti itu diri kita sendiri. Ya, kamu harus lebih memahami. Jangan terlalu sering bohongi diri kamu sendiri. Mungkin sekarang kamu belum merasakan rasanya lelah ataupun capek, tapi suatu saat nanti kamu pasti akan ngerasain itu. Hari ini pasti capek banget ya? Capek iya, aku tahu. Pasti kamu capek. Jangan bohongi diri kamu sendiri ya. Jangan terus-menerus bohong. Bilang aja kalau kamu capek. Akuin aja kalau kamu memang lagi gak baik. Gak apa-apa kok, gak ada yang salah. Bukan berarti kamu mengakui kalau kamu gak baik ataupun kamu mengeluh, kamu itu lemah. Ada saatnya kamu kuat dan ada saatnya kamu melemah. Memang setiap perasaan itu perlu diungkapkan. Jangan terlalu dipendam seorang diri. Kalau hari ini capek, dunia selalu membuatmu patah dan hancur. Sabar ya. Memang untuk sabar itu susah. Namun nikmati aja setiap proses yang terjadi. Walaupun menerimanya itu berat, setidaknya kamu udah kuat untuk bisa bertahan sampai detik ini. Udah ya, sekarang jangan ngelamun lagi. Istirahat. Besok lagi dipikirin ya. Kalau udah waktunya istirahat, pakai buat istirahat ya. Jangan maksain diri kamu terus. Fisik kamu dan otak kamu semuanya butuh istirahat. Aku yakin kamu pasti bisa. Semangat ya orang-orang hebat. Belum tentu mereka sepertimu. Maka jadikan dirimu menjadi pribadi yang jarang dimiliki orang lain. Kamu hebat untuk dirimu sendiri. Dan satu lagi, seberat apapun ujiannya, seberat apapun langkahmu untuk menjalani semuanya, aku cuma mau bilang, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, dan jangan lupa bersyukur. Ya, semangat ya, kurangin sedihnya. Walaupun nyemangatin diri sendiri itu susah, tapi setidaknya kamu udah bisa bertahan sampai hari ini. Kamu udah hebat kok. Dan semoga di hari-hari kamu selanjutnya, kamu bisa menjalannya dengan lebih baik lagi. Dan kalau emang udah ngerasa capek, istirahat. Dan jangan terlalu sering bohongi diri sendiri ya. Dan untuk podcast aku kali ini, mungkin hanya segini dulu. Kita akan ketemu lagi podcast selanjutnya dengan tema yang baru dan motivasi yang baru. Apapun itu. Kita akan ketemu lagi podcast selanjutnya ya. Udah ya, sekarang istirahat. Jangan terlalu banyak pikiran. Kamu tuh harus pulih. Harus bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Baru kamu bisa menjalani semuanya dengan awalan yang lebih baru lagi. Dengan semangat yang baru lagi. Oke, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you.